Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Filsafat Timur, dan pada kesempatan sesi yang kedua ini kita akan membahas hal-hal yang mengenai teologi sebagai filsafat agama. Pada sesi sebelumnya sudah kita bahas bahwa apa yang disebut sebagai filsafat timur itu berimpitan dengan apa yang dikenal sebagai agama. Karena misalnya yang disebut dengan filsafat timur itu adalah filsafat Buddhisme, Hinduisme, dan Islam juga disebut-sebut, Zoroaster juga disebut-sebut, Shinto juga disebut-sebut sebagai apa yang akan dibahas dalam konteks filsafat timur. Nah, ini semua yang menjadi objek kajian dari filsafat timur itu adalah nama-nama dari agama. Jadi kita akan melihat apa hubungannya atau relasi antara filsafat dengan agama, dan itu nanti akan kita lihat bahwa simpulnya ada di teologi. Nah, ini kita akan masuk dulu kepada satu pembahasan terkait dengan teori kemunculan agama. Jadi, dari mana munculnya agama? Sejumlah ilmuwan barat memunculkan sejumlah teori. Di sini kita tidak akan membahas lebih mendalam terkait dengan apa yang dimaksud dengan teori-teori tersebut, tapi saya akan hanya menyampaikan secara sekilas saja terkait dengan kesimpulan yang mereka sampaikan ketika menjawab pertanyaan dari mana munculnya agama. James Fraser misalnya mengatakan bahwa agama muncul akibat kebodohan manusia karena belum paham fenomena alam. Ya, sangat sering kita dengar, pernah kita baca berkali-kali berulang-ulang bahwa bagi sebagian ilmuwan agama adalah fenomena dari kebodohan ketika manusia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik misalnya gempa bumi atau gerhana matahari, fenomena halilintar. Nah, pada saat itu di masa-masa awal manusia menghubungkan hal-hal yang tidak diketahuinya secara akal itu dihubungkan dengan sesuatu yang sifatnya supranatural. Jadi agama muncul dikarenakan adanya kebodohan manusia. Ketika manusia sudah tidak bodoh lagi, mereka akan meninggalkan agama. Kemudian Karl Marx mengatakan bahwa agama lahir dari politik penguasa yang menindas rakyatnya. Jadi yang bikin agama ini siapa? Penguasa. Yang penguasa yang menindas. Ya, supaya rakyatnya yang ditindasnya itu tidak melakukan perlawanan, maka dibuatlah agama dengan segala macam doktrinnya. Doktrin harus bersabar, doktrin percaya kepada takdir, dan lain sebagainya. Kemudian Nietzsche itu mengatakan bahwa agama adalah perisai yang diciptakan orang-orang lemah untuk melawan penguasa. Ya, justru di satu sisi kalau Nietzsche juga melihat agama sebagai fenomena politik, tapi politik upaya resistensi yang dilakukan oleh orang-orang yang ditindas, dan untuk menjustifikasi atau membuat dirinya bisa bertahan, orang-orang yang tertindas itu dari perilaku penindasan, maka dibuatlah agama dan doktrin-doktrinnya. Emil Durkheim mengatakan bahwa agama adalah produk budaya sebagai bagian dari upaya sebuah masyarakat untuk menciptakan ikatan sosial. Jadi ketika masyarakat sosial ingin sebuah masyarakat dibentuk dan di sana diperlukan adanya ikatan sosial, ada sesuatu yang menjadi simpul kesepakatan di antara masyarakat tersebut terkait dengan masalah etika, terkait dengan apa yang harus, apa yang boleh, apa yang terlarang, apa yang diwajibkan. Nah, itu maka dimunculkanlah yang namanya aturan-aturan yang dihubungkan dengan permasalahan supranatural atau agama. Kemudian soal Sigmund Freud itu menghubungkan agama dengan repetisi pengalaman masa kanak-kanak manusia yang dipenuhi oleh ancaman dan ketidaknyamanan. Jadi kata Freud, manusia ketika di awal-awal kehidupannya, ketika masih kanak-kanak, dia punya semacam obsesi-obsesi tertentu yang dihubungkan dengan permasalahan kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan itu obsesi-obsesi yang menimbulkan ketidaknyamanan itu kemudian dibawa ketika sudah besar dan menghasilkan apa yang disebut dengan doktrin-doktrin agama. Nah,
para penganut agama sendiri ketika ditanya dari mana munculnya agama, tentu kalau para penganut agama sih mengatakan tidak dari teori-teori itu ya. Para penganut agama mengatakan bahwa agama adalah ajaran yang datang dari Tuhan. Agama diturunkan oleh Tuhan kepada manusia sebagai bimbingan atau petunjuk berupa tata cara menjalani kehidupan agar meraih kebahagiaan. Artinya agama itu tidak muncul dari kebodohan, bukan repetisi pengalaman buruk masa kanak-kanak, bukan dimunculkan oleh penguasa, tidak dimunculkan orang lemah menghadapi penguasa, serta bukan juga produk budaya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah Tuhan memang benar-benar ada? Jadi kan tadi berdasarkan kepada keyakinan para penganut agama, bahwa agama itu datang dari Tuhan. Nah, pertanyaannya memang Tuhan itu ada? Apakah memang Tuhan itu benar-benar ada, dan bagaimana kita bisa melacak keberadaan Tuhan? Nah, di sini pengarah penganut agama terbagi menjadi dua. Ada yang mempercayai keberadaan Tuhan dengan doktrin. Ya, Tuhan dari mana? Ya, apakah Tuhan ini ada? Ya, betul. Bagaimana cara melacaknya? Ya, bagaimana memastikan bahwa Tuhan itu ada? Ya, itu kan ada di dalam kitab suci, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau itu yang dilakukan, cara itu yang dilakukan untuk memastikan bahwa Tuhan itu ada, maka itu yang disebut dengan daur, menciptakan daur, dan itu adalah sesuatu yang sulit dipertanggungjawabkan ya. Sementara kelompok yang kedua, penganut agama ini, ketika ditanya bagaimana caranya kita bisa melacak keberadaan Tuhan, kelompok yang kedua ini mengatakan bahwa kita bisa memperoleh kepercayaan itu dengan akal. Dan para teolog muslim menyatakan bahwa minimalnya ada 3 pendekatan rasional. Ada 3 pendekatan rasional. Terus saya betulkan dulu. Ada 3 pendekatan rasional untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Yaitu 1 wajibul wujud, yang kedua pendekatan fitrah, dan yang ketiga adalah pendekatan sistem keteraturan alam. Ini juga tidak akan saya gali lebih jauh lagi. Silahkan Anda yang berminat untuk menggali lebih jauh lagi bisa mempelajarinya pada sesi yang lain, yang berbeda. Nah, kemudian berikutnya lagi, ketika upaya melacak keberadaan Tuhan dilakukan dengan metode rasional. Nah, perhatikan ya, bahwa tadi kan kelompok yang kedua ya, mengatakan bahwa untuk membuktikan keberadaan Tuhan kita bisa melacaknya dengan menggunakan akal, dengan rasionalitas. Nah, upaya melacak keberadaan Tuhan yang dilakukan dengan metode rasional itu, agama sebagai ajaran Tuhan menjadi sebuah fenomena filsafat kan ya. Jadi agama itu dimaknai sebagai ajaran yang merupakan produk perenungan dan penalaran yang bersifat deduktif. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan, kembali kepada pertanyaan yang pertama, dari mana agama muncul? Orang-orang barat mengatakan dari budaya, kemudian dari mana lagi? Karena kebodohan, kemudian apa? Permasalahan psikologi masa kanak-kanak, kemudian masalah politik dan lain sebagainya. Nah, kalau para penganut agama, khususnya agama Islam, mengatakan bahwa tidak, agama itu bukan muncul dari semua itu. Agama itu berasal dari Tuhan. Nah, kemudian kalau Tuhan memang ada, iya ada. Gimana cara membuktikannya? Dengan penalaran rasional. Kita bisa melacak keberadaan Tuhan dengan penalaran rasional. Nah, ketika itu yang terjadi, nah, agama sebagai ajaran Tuhan menjadi fenomena filsafat. Jadi agama dimaknai sebagai ajaran yang merupakan produk perenungan dan penalaran yang bersifat deduktif. Ya, silakan kalau Anda masuk ya ke penalaran terkait dengan bagaimana cara melacak Tuhan dengan minimalnya 3 metode tadi itu ya, dengan pendekatan wajibul wujud, dengan pendekatan fitrah manusia, dan kemudian juga dengan pendekatan sistem keteraturan. Maka itu semuanya adalah bermain di sana, itu yang dimainkan, yang dijadikan tools, yang dijadikan alatnya adalah prinsip-prinsip logika dan filsafat. Makanya malah salah satu makna teologi adalah cabang filsafat yang menjadikan Tuhan dan berbagai firman atau ajaran Tuhan sebagai objeknya. Ya, di sini mulai kelihatan ya relasi antara filsafat dengan agama. Artinya di sini agama adalah salah satu cabang dari filsafat. Filsafat membicarakan masalah apa? Membicarakan tentang segala hal. Hakikatnya seperti apa? Nah, ketika yang menjadi objeknya adalah Tuhan dan segala firman Tuhan, segala sifat-sifat Tuhan dan firman-firman Tuhan gitu,
Maka saat itu eh, eh, lahirlah apa yang disebut dengan teologi, yaitu pengetahuan atau ilmu yang terkait dengan agama. Nah, berikutnya lagi adalah kalam ilahi sebagai premis. Nah, makna lain dari teologi adalah ilmu yang membicarakan Tuhan dan berbagai ajaran Tuhan berdasarkan kepada firman-firman-Nya atau berdasarkan kepada kalamnya. Nah, dalam teologi, firman Tuhan menjadi premis mayor. Kemudian dari premis mayor itu dihasilkan berbagai diskursus cabang ilmu-ilmu agama dengan menggunakan prinsip-prinsip logika dan filsafat. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa agama dan filsafat memiliki banyak sekali titik-titik persinggungan. Misalnya begini yang disebut dengan premis mayor itu. Di dalam Islam sendiri pernah ada yang disebut dengan polemik di antara para teolog. Terkait dengan apa? Terkait dengan misalnya tentang sifat maha kuasa Tuhan yang dihubungkan dengan ikhtiar manusia. Itu melahirkan perdebatan antara Jabr wa Tafwidh. Ya, itu kan salah satu isu yang muncul di ilmu kalam atau teologi Islam. Nah, ini kan perdebatannya sih menggunakan metode dengan menggunakan pendekatan akal logika gitu. Akan tetapi yang menjadi premis awalnya yang diperdebatkannya adalah sesuatu yang ada di dalam ajaran, sudah ada dulu di dalam ajaran Islam, ada di dalam Al-Qur'an yang mengatakan misalnya ayat Al-Quran yang mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dari maha berkuasa Allah itu, bahwa Allah itu maha kuasa, nah muncullah berbagai macam diskursus cabang yang terkait dengan sifat maha kuasa Allah itu, dengan melahirkan beberapa konsekuensi logisnya seandainya percaya tentang Tuhan berkuasa secara absolut, sehingga manusia sama sekali tidak punya ikhtiar di hadapan kekuasaan Tuhan. Nanti ada dihubungkannya dengan yang lain, lebih cenderung kepada yang namanya keadilan Tuhan. Kalau misalnya maha berkuasa Tuhan itu artinya seandainya Tuhan maha berkuasa dan kemudian maha berkehendak, bagaimana nasib orang, mungkinkah Tuhan ini memasukkan orang yang baik ke dalam neraka dan kemudian memasukkan orang yang jahat ke dalam surga? Nah, itu di sini ada perdebatan, ada polemik ya. Nah, ini polemik ini munculnya dari mana? Dari sifat maha kuasa dan maha berkehendak Tuhan. Dan maha berkuasa dan berkehendak Tuhan itu adalah premis awal atau premis mayor yang memang ada di dalam Al-Qur'an dan berbagai teks dan doktrin dari ajaran agama Islam. Itu maksudnya ya bahwa nah di sini kelihatan sekali bahwa ada titik persinggungan juga antara filsafat dengan agama dari sisi bahwa ajaran-ajaran agama itu bisa menjadi premis yang kemudian ketika bisa dilanjutkan lagi dengan penalaran-penalaran berikutnya dan menghasilkan cabang-cabang ilmu yang itu semuanya menggunakan pendekatan filsafat dan logika. Nah, ini juga bahwa doktrin-doktrin yang bisa menjadi premis mayor, yang dari premis mayor itu dihasilkan berbagai prinsip dan premis turunan, itu bukan terbatas hanya pada doktrin agama dan kalam Tuhan. Semua pemikiran, prinsip, budaya, bahkan tokoh dalam kisah fiksi bisa menjadi premis mayor atau premis awal yang darinya dikembangkan premis-premis berikutnya secara deduktif dan menggunakan prinsip-prinsip logika dan filsafat. Nah, para filsuf memberi istilah untuk model pemikiran seperti ini sebagai falsafah, bukan filsafat. Ya, dari sisi ini, sebagian ahli mengatakan bahwa yang disebut dengan filsafat timur itu lebih tepatnya disebut dengan istilah falsafah timur. Ya, dan ini muncul ya kalau ketika falsafah timur itu maksudnya seperti ini, kalau ketika dikatakan misalnya filsafat wayang, apakah itu wayang itu punya filsafat? Nah, ada yang mengatakan bahwa tidak, yang dimaksud dengan filsafat itu sebenarnya falsafah. Apa yang disebut dengan falsafah? Ya, falsafah itu maksudnya adalah doktrin atau kepercayaan atau prinsip yang kemudian menjadi premis mayor atau premis awal untuk dikembangkan kepada premis-premis berikutnya.
Dan sekali lagi bahwa itu tidak hanya terbatas pada agama sebenarnya nantinya. Kalaupun tadi di awal saya menyampaikan bahwa ya yang disebut dengan filsafat timur itu sering berimpit dengan yang namanya agama, itu tidak berarti bahwa yang namanya filsafat timur itu bukan hanya terbatas pada agama. Tidak, ada juga sesuatu yang di timur disebut sebagai filsafat tapi bukan agama. Nah, yang seperti gini sebagian ahli mengatakan bahwa itu bukan filsafat, melainkan falsafah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan melanjutkan tentang hubungan antara filsafat dan agama ini, titik temunya di mana, dan kemudian perbedaannya ada di mana pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.